Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin lizdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Alhamdulillah sahabat MQ pagi semua yang menyimak baik melalui radio MQ FM beserta seluruh jaringannya yang ada di Indonesia, atau juga yang menyimak di MQ TV beserta seluruh jaringannya, ataupun yang menyimak di media sosial AGIM. Alhamdulillah pagi ini masih kita diberikan kesempatan umur ya, masih diberikan kesempatan untuk bernapas, masih diberikan kesempatan untuk bisa mendengar, melihat, khususnya untuk menyaksikan dan mengkaji sama-sama ilmu Allah yang insya Allah pagi ini semoga ini juga menjadi salah satu wasilah ya, wasilah bagi kita untuk tasyakur binikmah. Karena mungkin yang hadir pada pagi hari ini bisa berkurang, bisa bertambah begitu ya. Karena di antara kita itu jatah umurnya berbeda-beda begitu ya. Sebelum kita mulai, alhamdulillah Dr. Eli sudah hadir di sini. Sebelum kita, Kang Apip, Dr. Eli sudah hadir. Ada namanya itu PT U-Life Edu Surabaya. Betul ya Dr. Eli ya? Baik, siapa dong? Baik, jadi ada pengalaman yang menarik Kang Apip. Beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu ya, 3 hari yang lalu di rumah sakit ada seorang pasien dengan adanya radang di otak, di kepala begitu ya. Nah kemudian tidak sadarkan diri, jadi penurunan kesadaran gitu ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan, dan kemarin hari Jumat dioperasi begitu ya. Nah yang dilakukan selama anak ini tidak sadarkan diri, anaknya perempuan 18 tahun gitu ya. Apa yang dilakukan coba ketika dia tidak sadarkan diri? Dia baca sholawat terus menerus, ya Allah, kabita saya. Rumahnya dekat Dr. Eli. Ya, selama tidak sadar itu di CT scan salawat. Nah, kemarin juga waktu di kamar operasi, ternyata sholawat itu nggak ketinggalan. Ya Allah, ya Robi, ini sebuah nikmat yang luar biasa. Ibu, Bapak, pemirsa MQ pagi semua, semoga Allah menakdirkan kita untuk bisa dijamu di bulan suci Ramadan. Karena kita juga tidak ada jaminan umur, tidak ada jaminan kesempatan untuk bisa menunaikan saum di bulan Ramadan ini. Nah, MQ pagi pada hari Sabtu ini berturut-turut menjadi 4 pekan. 4 pekan selanjutnya kita akan persiapan untuk Ramadan. Jadi pekan ini insya Allah pertama kali untuk persiapan Ramadan, kita akan membahas bagaimana saum pada para diabetisi, atau bagaimana mengelola persiapan-persiapan terkait obat dan sebagainya. Pada pekan berikutnya insya Allah kita akan bahas persiapan saum pada saudara-saudara kita yang hamil dan menyusui. Dan pada pekan berikutnya pada tanggal 14 atau 11 ya, kita akan berdiskusi ya. Tanggal 11 berarti Kang Apip ya. Tanggal 4, tanggal 11 insya Allah kita akan berdiskusi bagaimana mendidik anak untuk saum. Kita akan mengundang dokter spesialis anak, Dokter Adit, kemudian psikolog kita ya, Teh Diana Rahmah insya Allah. Nah, yang pada tanggal 18 kita akan mengundang praktisi, dokter praktisi bekam, bagaimana bekam di bulan Ramadan. Karena Ramadan itu perlu persiapan. Jangan sampai kita menjelang Ramadan apa adanya. Ketika sekarang misalnya nih ada keluhan tentang lambung, cek dulu lambungnya. Ibarat kita mau perjalanan jauh kan. Ketika kita punya kendaraan, cek dulu bannya, cek dulu mesinnya, cek dulu kelengkapannya, sehingga ketika kita masuk gerbang tol Ramadan, bensin udah penuh, kemudian juga kendaraan sudah fit, kemudian
mesin juga ternyata sudah di tune up begitu. Jadi ketika masuk gerbang Ramadan, kita bisa menjalani Ramadan itu dengan ibadah sebanyak-banyaknya. Untuk itulah kita persiapkan diri. Telah hadir bersama kita semua Dr. Eli Wijaya Nursam, spesialis penyakit dalam, Finasim, MHKes, MM. Wah, gelarnya banyak banget. Beliau itu salah seorang senior dokter di Kabupaten Kuningan. Beliau juga owner dari Rumah Sakit El Shifa. Jadi kalau teman-teman mampir di Kuningan atau teman-teman orang Kuningan sudah pasti paham siapa beliau ya. Dan beliau juga adalah dokter dari ibu saya. Ibu saya diabetes, bapak saya juga diabetes, mertua saya juga diabetes. Alhamdulillah, wasilahnya melalui beliau sudah, bapak saya udah lepas insulin ya, Dokter Eli. Bisa di ini Kang Apip dijadikan kaos, udah jadi kaos ya Kang Apip ya? Iya. Silakan Dok, di unmute dulu Dok. Kita kenalan dulu. Mic-nya di unmute dulu Dok. Belum di unmute Dok, mic-nya Dok. Nah, silakan Dokter Eli. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Dokter Eli pagi ini? Alhamdulillah Dokter Asep. Bagaimana Sehat. pasien-pasien DM kita? Sepertinya tambah banyak ya pasien diabetes kita ya. Oh Tapi iya. alhamdulillah berobat teratur dan alhamdulillah juga semua gula darah terkontrol. Iya, Masya Allah. Baik. Ya, mudah-mudahan ke depan juga pasien-pasien diabetes ini semakin berkurang mengkonsumsi obat ya. Oh bisa Dokter Eli? Bisa, insya Allah. Ya, alhamdulillah. Bebas insulin suntikan juga bisa Dokter Eli ya? Alhamdulillah. Bapak kan ya, Iya. lepas insulinnya alhamdulillah. Udah lepas alhamdulillah. Jadi ini sekedar cerita nyata ya. Jadi ayah itu ketika dari Kuningan kemudian pulang ke Bandung kemudian pingsan. Ya padahal saat itu saya udah wanti-wanti Pak jangan dulu ke Bandung. Ternyata gula darahnya itu high, mungkin di atas 600-an berapa Di gitu atas ya? 500. Di atas 500 ya, di atas 500. Bawa lagi ke Kuningan. Kemudian dirawat di El Shifa. Saat itu berapa hari Dokter Eli ya? Kalau nggak salah 3 hari. 3 hari ya dirawat. Kemudian alhamdulillah bisa bicara lagi qadarullah. Bisa bicara. Tadinya itu sulit bicara karena segala macam. Alhamdulillah berobat beberapa bulan dan sudah sebulan ini ya. Hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan ya. Hampir 2 Wah, bulan saya lepas. anaknya nggak hafal. Dokternya hafal 2 bulan lepas insulin. Jadi ibu bapak semua, syariat untuk sembuh itu adalah kewajiban dan itu adalah ibadah. Masalah takdir itu adalah di ujung bagian akhir. Kuncinya adalah tawakal. Tawakal itu kapan? Setelah kita lakukan ikhtiar. Fa'idza azamta fatawakal Allah. Jadi ketika kita sudah berazam, bertekad, berkuat hati, ikhtiarnya sudah mantap, ikhtiar sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ikhtiar, akhirnya baru tawakal. Karena keputusan versi Allah pasti itu keputusan terbaik dibandingkan keputusan versi manusia. Rencana manusia akan dikoreksi mungkin oleh rencana Allah. Syukur-syukur sih keinginan kita sama dengan keinginan Allah ya. Baik, silakan Dokter Eli. Kita menjelang Ramadan nih 27 hari lagi apa 26 ya Kang Apip. Kita menjelang Ramadan, kira-kira apa yang perlu disiapkan nih? Karena para diabetisi itu ya, khususnya newcomers, para diabetisi baru begitu ya, atau yang lama juga Dokter Eli, karena saya baca-baca tadi malam ya, ada yang mengkonsumsi obat-obatan untuk hipoglikemi belum dirubah polanya sehingga mereka mengalami efek samping hipoglikemi pada saat saum. Nah, yang selanjutnya mudah-mudahan Dokter Eli nanti bisa mengkaji manfaat saum untuk pencegahan ataupun untuk terlaksana diabetes. Silakan Dokter Eli. Monggo. Slide-nya dari Dokter Asep pada? Oh, ya baik. Siap Dokter Eli. Baik, sebentar. Bunda, punten HP ayah. Baik Dokter Eli. Sebentar, saya belum download ternyata di sini. Oh, ini. Atau di Dokter Eli aja bisa? Oh, Dokter Eli? Udah. Share screen ya? Udah ada ya.
Enggak. Alhamdulillah. Udah kelihatan ya? Udah, tinggal di slideshow, Dok. Tinggal di slideshow biar besar. Di slideshow. Kayaknya nggak bisa ya. Oh gitu. Di bagian bawahnya punten, Dok. Susah. Mangga, begini aja dulu nggak apa-apa, Dokter Eli? Ya sambil jalan ya. Ya, boleh. Selamat pagi, Oh assalamualaikum. bisa, alhamdulillah, Dokter Eli. Udah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua ya. Hari ini kita membahas tentang menjelang puasa ya, terutama bagi teman-teman diabetisi yang nggak sampai sebulan lagi kita sudah memasuki bulan Ramadan ya. Mengenai diabetes mungkin diagnosa dan lain-lain kriteria saya mengulang sedikit ya. Untuk gula diabetes ada beberapa diabetes tipe 1, 2, diabetes dalam kehamilan ya. Nah, ini dibahas adalah diabetes semuanya mungkin Dokter Asep ya. Jadi pada diabetes semua ini terutama yang tipe 2 ya, karena tipe 1 agak berbeda penanganannya, dietnya pun berbeda. Nah, ada beberapa manfaat puasa bagi diabetisi. Diabetisi ini mungkin salah. Jika diabetisi tidak makan, mungkin kurang tidak ya, atau berpuasa, kita otomatis sekian lama dalam keadaan perut kosong, lebih dari 12 jam barangkali ya, kita berpuasa dari subuh sampai maghrib. Nah itu kita punya cadangan lemak yang ada itu kita dibakar, artinya karena tidak ada lemak yang masuk dan untuk menggunakan penggunaan energi cadangan lemak kita dibakar. Artinya apa? Jadi hati dan pankreas yang selama ini mungkin pagi, siang, sore makan, kemudian ngemil, dia istirahat, diistirahatkan. Jadi karena kita menggunakan cadangan itu ya, Dokter Eli ya. Jadi kita otomatis kerja hati dan pankreas ini lebih tidak seperti tidak puasa ya. Jadi dia tidak terlalu diforsir mungkin ya. Iya. Ya, mungkin sebentar Dokter Eli. Sebentar. Jadi Ibu Bapak semua, ada perbedaan istilah hati di sini bukan istilah kolbu ya, tapi hati dalam bentuk fisik ya. Hati dalam bentuk liver begitu ya, Dokter Eli ya. Bukan hati kolbu ya. Iya. Hati liver, hepar, ya, liver hati. Dalam bentuk fisik itu ya, Dokter Eli dalam bentuk organ ya. Organ, betul. Ya, silakan Dokter Eli. Nah, semua ini mengakibatkan kadar gula di dalam darah, kadar glukosa atau gula di dalam darah dia akan stabil. Ya, kenapa stabil? Dia tidak akan fluktuatif karena dalam sekian jam itu berpuasa, kita jadwal kita tepat, diet kita betul, asupan makanan kita betul, tepat waktu, sesuai jadwal. Itu yang membuat gula darah tidak mungkin fluktuatif terlalu tinggi, ataupun hiperglikemi ataupun hipoglikemi. Diharapkan insya Allah stabil ya. Kemudian puasa ini bagi diabetisi juga bisa menurunkan tekanan darah. Oh begitu ya, Dok. Karena beberapa hormon yang mengakibatkan tensi itu naik, dia akan berkurang dalam keadaan berpuasa. Jadi bisa menurunkan tekanan darah. Kemudian bisa juga menurunkan kolesterol. Di beberapa penelitian, memang banyak penelitian di luar ya, itu sampai menurunkan 35% trigliserid. Wah. Ya. Dan sampai menurunkan 25% LDL kolesterol. Ya, artinya sesuatu yang jahat, TG itu kan lemak yang paling banyak disimpan dalam tubuh ya. Kemudian LDL juga kan itu salah satu kolesterol yang memang tidak bagus untuk tubuh kita, itu bisa turun pada keadaan puasa. Dan bisa meningkatkan sistem imun, sistem kekebalan tubuh. Nah, jadi pada saat keadaan puasa, sel-sel itu yang rusak, sel-sel yang rusak kemudian didaur ulang, kemudian
akan tumbuh lagi sel-sel imun yang baru. Nah, itu dapat meningkatkan imun kita. Iya, Artinya iya. kita berpuasa juga insya Allah radang atau inflamasi itu bisa berkurang. Iya, Ya, iya, iya, iya. otomatis semuanya bisa menyebabkan keadaan yang harusnya sehat semuanya dengan puasa ya. Kemudian Iya, juga betul, Dok. menjaga kesehatan organ tubuh. Artinya begini, kalau kolesterol itu turun, tensi itu turun, gula itu stabil, otomatis ke kondisi jantung kita, otak kita, dan semua organ yang ada dalam tubuh kita itu akan terjaga kesehatannya. Jadi manfaatnya itu ya, Dokter Asep. Iya, 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 betul, Ya. Dok. Iya, iya, silakan, Dok. Kemudian resiko apa yang sering terjadi? Walaupun bermanfaat, tapi kita harus hati-hati Iya, ya, betul, Dok. Iya. karena Jadi jangan resiko sampai jangan sampai jangan sampai para kita niat diabetesi puasa. tidak mawas diri gitu ya. Nah, jadi glukosa itu bisa turun tiba-tiba. Iya, Artinya iya. hipoglikemi. Iya. Nah, jadi para diabetes yang berpuasa kemudian pusing, gelisah, berdebar-debar, lemes, berkunang-kunang, ngantuk, baik. Ya, Mhm. tidur. Ya biasanya kan kita berpuasa lebih enak tidur. Tapi pada pasien diabetes sih kita harus hati-hati ya. Tidurnya ini gimana nih tidurnya ya? Takutnya tidurnya karena Iya, iya. hipoglikemi ya. Kira-kira bedanya apa tuh, Dok? Apa itu? Tidur karena ngantuk, puasa, karena misalnya sahur bangun subuh, dengan tidur Terus adanya tidur. kelainan karena gula darah yang menurun, Dok. Nah, kalau memang seharusnya dari laboratorium kita harus sebelum puasa kita konsultasi ke dokter. Ya, Betul, betul. kalau memang pada diabetes ini sering terjadi hipoglikemi, tentunya dokter akan memanage obat. Obat mana yang sering mengakibatkan hipoglikemi mungkin dibuang atau dosisnya Itu dikurangi. dikurangi. Oh, iya, iya. Nah, kalau kelihatan klinis mungkin kalau pasien diabetes yang hipoglikemi biasanya dia tidur terus dibangunkan, bangun, tidur lagi. Ya. Jadi nah itu kita harus Seperti waspada. ngantuk berat gitu, Dok ya. Ya. Jadi kita harus waspada. Memang harusnya diabetes punya alat untuk mengukur gula ya. Oh iya, betul, betul, Ya. Dok. Jadi Jadi ketika kalau ngantuk-ngantuk berat kayak gitu, cepetan mungkin kalau tinggal dicek, Dok buruan ya. untuk dicek ya. Iya, iya, iya. Kemudian bisa juga sebaliknya. Jadi bisa hipo dan juga hiper. Ya, kenapa hiper? Ya mungkin waktu sahur diabetes tersebut terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung gula, Iya. lemak, dan lupa minum obat. Oh Ya. iya, iya, betul, betul. Jadi gejalanya ya hampir sama ya, pusing juga. Tadinya mungkin buang air kecil hanya sedikit, jadi sering. Kemudian mual, muntah, nyeri perut. Biasanya pusingnya beda ya, pusing antara hipo dan pusing antara hiper. Pusing hipo cenderung ke arah tidur. Iya. Kalau pusingnya hiperglikemi biasanya pusing sekali tapi tidak tidur. Iya, iya. Ya. Nah, waspada juga pada pasien-pasien diabetes ini kekurangan cairan, dehidrasi. Ya. Kalau Karena dehidrasi, BAK sering begitu mungkin, Dok ya. nah, karena BAK sering, kemudian mungkin makan terlalu banyak, mengandung gula, tapi minumnya kurang, itu bisa mengakibatkan dehidrasi. Ini juga lebih harus waspada ya. Kemudian, jadi karena resiko yang bermacam-macam itu, yang penting memang 3 hal itu, jangan sampai hipo, jangan sampai hiper, jangan juga sampai dehidrasi. Oh, 3 masalah besar itu, Dok 3 ya. macam itu yang harus Jangan ketinggian, jangan kerendahan, jangan kekurangan cairan, gitu, Dok ya. Nah, baik. Iya. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana perencanaan makan, bagaimana kemudian aktivitas, pengobatan sebelum berpuasa di bulan Ramadan. Iya. Berarti Artinya perencanaan makanan, aktivitas, sama obat. Nah, ya, jadi itu yang 3 penting. masalah besar tadi, Ibu Bapak semua, masalah kelebihan, hiper, kekurangan hipo, dan
kekurangan Dehidrasi. cairan. Nah, sehingga kita untuk mencegah hal-hal tersebut, angka baiknya kita konsultasi 3 hal, yaitu Ya, bagaimana merencanakan makanan, kemudian merencana obat, ada yang aktivitas. dikurangi mungkin ya, ada yang pindah Ya, jadwal dok ya, ya, kemudian kita juga merancang aktivitas, begitu dok ya? ya. Silakan Saya dok. lanjutkan ya. Nah, ini perencanaan makanan. Memang sebetulnya bukan mengurangi ya pada saat puasa, Hmm, bukan jadi mengurangi, bukan tapi berarti kita puasa hanya itu iya 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 merubah jadwal begitu dok ya. jadwal. Diharapkan kalori asupan yang tadinya memang kita makan, kita minum sebelum puasa, itu kita tetap lakukan di bulan puasa. Umpamanya kita butuh 1.800 kalori, Ya, ya kalori harus tetap 1.800. Hanya mungkin jadwalnya yang yang dirubah. dirubah Ya, begitu ya. ya. Ini juga udah mungkin teman-teman udah pada tahu ya 3J itu bagaimana jadwalnya, bagaimana jenisnya, kemudian jumlah dari makanan yang kita konsumsi itu tetap harus diperhatikan. Nah, ini bedanya Dr. Asep dan teman-teman Iya, iya. semuanya ya. Nah, kita harapkan 40% makanan dikonsumsi pada saat sahur. Oh, Ya, 40% gitu dok ya. 40% pada saat sahur untuk cadangan energi kita selama Iya, bulan iya, iya. sampai maghrib ya, sampai buka kemudian. Nah, pada saat berbuka kita 50%, separuhnya dari kalori kebutuhan kita, di mana 10%-nya itu adalah takjil dulu, kemudian kita sholat, Iya. maghrib, baru kita konsumsi sisanya 40%. Ya, jadi 50% tidak semuanya ya. Iya, Kadang-kadang iya. Oh, mungkin 50% itu dibagi lagi dok ya. ya Tapi dalam 10% rangka sebelum. berbuka begitu dok ya. Maghrib ke sana gitu dok ya. Ya, jadi setelah maghrib baru kita 40%. Jadi jangan 50% kemudian langsung berbuka puasa. Jangan juga hanya minum air putih kemudian maghrib 50%-nya. Dan Oh, baik, baik, baik. ya, kemudian 10%-nya adalah selingan sebelum tidur. Iya, iya, Ya, iya. jadi ini sebetulnya hanya merubah prosentase dan jadwal, tetapi jumlah dan jenis harus sesuai dengan asupan kalori Iya, sebelum iya, iya, iya. Ramadan ya. Ini Iya, setelah iya. sholat tarawih ya, 10% sebelum tidur. Artinya 100% yang kita butuhkan pada saat sebelum puasa itu terpenuhi semuanya. Jadi ini yang harus diperhatikan, 40% sahur, 50% kemudian dibagi lagi 10% setelah buka, kemudian sholat 40% dan 10% lagi setelah tarawih. Ya, jadi ibu bapak semua, 3 permasalahan besar tadi, yaitu gula darah yang terlalu tinggi, gula darah yang terlalu rendah, dan dehidrasi. Salah satu solusinya itu adalah perubahan Perencanaan makanan. pola makan, begitu ya. Jadi jangan lupa nih, ketika misalnya buka puasa ini, akan saya mah diabetes, nggak minum yang manis-manis, nggak minum makanan, udah aja air putih. Padahal sebetulnya itu adalah bagian yang harus terpenuhi hak tubuh, yaitu 10% tuh ya dok ya, untuk berbuka dengan jumlah kalorinya 10%. Dan ini juga Dokter Eli nih, yang sering ketinggalan mungkin ya, 10% sebelum tidur, makanan selingan gitu ya. Ya. Ya, baik, 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 baik. Silakan dok. Lanjut Dokter Asep ya. Nah, yang dikonsumsi ini tetap harus seimbang seperti kita sebelum puasa ya. Jadi 40-50% karbo. Nah, kita pilih dengan indeks glikemik yang rendah. Yang rendah itu artinya tinggi serat, diabsorpsinya lambat, dan bisa mengenyangkan sekian jam menjelang maghrib ya, menjelang buka puasa. Kemudian misalnya apa tuh dok? Misalnya dok, contohnya dok? Buah, sayur, ya. Kalaupun mungkin ada roti. Ya. Jadi kalaupun nasi mungkin jangan terlalu banyak. Nah, yang penting ini juga 20-30% itu protein,
dan tidak boleh lebih dari 35% itu lemak. Karena memang kita juga butuh lemak. Iya, iya, betul dok, setuju. Dan dianjurkan kita juga minum 6 sampai 18 gelas sehari. Sehari, itu yang Ya. perlu dibagi-bagi itu dok ya, dari Ya. sejak puasa sampai sahur. Ya. Jadi Dok, jangan kalau lupa. misalnya protein ini dok, 20 sampai 23, 20 nah sampai dari 30%. hewan atau 3 sampai 30, dari hewan atau dari tumbuhan dok, pembagiannya dok? Boleh dua-duanya Dokter Oh, Asep boleh ya, tapi lebih dua-duanya. bagus mungkin hewani. Oh, yang hewani, Ya, 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 hewani. ya. Saya lanjut. Ya, silakan dok. Nah, ini anjuran pemilihan makanan ini sudah disebutkan juga ya, Oh iya, karbohidrat yang betul, ini ini ada ya. ya, yang kemudian mungkin umbi-umbian, sayur, buah-buahan. Jadi dia diabsorpsinya lambat, dicernanya juga lambat, sehingga kenyang, Kenyangnya menjaga lebih rasa lama dok ya? kenyang lebih lama. Iya, iya. Jadi sampai kita harapkan juga sampai berbuka puasa. Kemudian hindari makanan yang terlalu manis. Ya, jadi mungkin madu juga sebetulnya kalau memang madu itu asli, saya kira juga tidak apa-apa ya. Iya, Ada iya, yang iya. madu yang memang banyak gula. Kita kan bisa membedakan antara madu yang banyak gula ataupun tidak ya. Biasanya madu yang tidak banyak gula itu waktu dituang dia kelihatan serat-seratnya. Kalau yang banyak gula dia seret langsung ini, dan yang dianjurkan yang itu. Kemudian gula pasir, gula Jawa ya, kalau memang diabetisi ya minumlah pilihlah gula bukan gula pasir atau mungkin diabetasol ya. Itu dianjurkan yang seperti itu, dan disarankan untuk menghindari makanan yang tidak banyak mengandung bahan minyak. Dok, Ya. punten, kalau untuk makanan yang manis ini yang dihindari ini saat berbuka, saat habis maghrib, atau saat sahur dok? Atau Ini semuanya? semuanya. Oh, Ya, semuanya. semuanya. Nah, kalau berbuka dengan kurma begitu dok? Nah, Kan itu juga manis kurma juga? beda Dokter Asep Oh, ya. beda ya? Iya, iya, iya. Kurma justru dianjurkan pada saat berbuka puasa, yang 10% tadi itu. Oh iya, iya, iya. Ya, Pas yang tajil itu 10% dok ya? tadi itu Iya, ya iya, itu iya. dianjurkan memang kurma. Iya, iya, iya. Maka silakan dok. Kemudian ya hindarilah makanan yang tinggi lemak jenuh, ya gorengan, es krim. Biasanya kan kita ini banyak Oh yang iya, pas buka itu senengnya kan hidangan itu gorengan. kan menunya beragam dok ya, dari mulai kolak, kemudian gorengan, kemudian juga cemilan, sampai di meja Ya, itu penuh dok ya. ya terlalu banyak yang mungkin Iya, iya, nafsunya iya. nafsu, wah ini ternyata Iya, 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 iya. susah di ini ya. Iya. Kemudian hindarilah makanan penutup yang terlalu manis. Mungkin kita bikin kolak juga nggak apa-apa. Yang penting tidak terlalu banyak santan, tidak terlalu banyak gula. Ya mungkin manisnya manis-manis, manis apa tuh, manis sedikit ya. Jadi tidak Ya, terlalu. manis, bahasa Inggrisnya manisnya hawar-hawar gitu dok. Nah, kemudian juga kita hindari yang kafein, soda, Kafein, ya soda, soda ya. baik. Jadi makanan-makanan atau minuman yang olahan manis. Saya lanjutkan ya. Nah, bentar dok, ini penting dok, punten dok. Ini penting bagi teman-teman semua. Jadi sumber karbohidrat ya, itu ada Ya, beras merah, kemudian iya, ada juga gandum, kayak gitu ya. gandum. Jadi ini Ada beras juga hitam juga dok. Dokter oh, Asem, beras ada hitam juga beras dok hitam, ya. ada. Oke, jadi mudah-mudahan dengan tayangan ini ibu bapak semua para diabetisi mendapatkan pencerahan dan bisa mengubah nih. Jadi jangan hanya sampai dilihat ya, tapi bagaimana ini diterapkan, karena yang merasakan itu kan para penderita dan keluarganya begitu ya. Nah, keluarga juga diharapkan nih untuk mendukung. Jadi ketika buka puasa digantilah goreng-gorengan ini misal dengan rebus-rebusan gitu ya, supaya tidak terlalu banyak yang mengandung minyak. Ya, silakan Dokter Eli. Nah, jadi anjuran makannya adalah saat makan sahur nih ya. Kita Oh, saat makan sahur mepet ya, apa, dekat-dekat ke imsak, dekat-dekat ke subuh.
waktunya ya. Dan saat berbuka puasa pun kita dianjurkan begitu azan mungkin kita langsung berdoa, langsung takjil. Nah, itu setuju, Dok. belum selesai makanan Langsung sudah baru habis Allah satu Akbar, Allah mangkok. Akbar. Ada, iya. Ternyata itu Dan, bagus, Dok ya. Iya. Dan dianjurkan saat buka puasa yang 10% yang tadi itu Oh, dianjurkan 10%. konsumsi untuk makanan manis alami ini, kurma ya, buah. Nah, kemudian makan utamanya di setelah maghrib ya, teman-teman Iya. jangan Jadi nggak langsung serangan maghrib saat itu ya. serangan fajar dong. Serangan maghrib ya. Nah, makan utama ini sama seperti yang tadi ya konsumsinya ya. Jadi karbohidratnya harus terpenuhi, proteinnya harus terpenuhi, lemaknya harus terpenuhi. Nah, dan kalau memang masih merasa lapar menjelang jam tidur, jadi kita pilihlah buah-buah potong yang tidak buah dalam bentuk satu ya, tapi yang dipotong-potong. Berarti jadi yang setelah tarawih itu, Dok ya, yang 10% itu ya? Ya, yang 10% malam. Ya, malam ya. 10% malam ya. Habis tarawih atau menjelang tidur kalau lapar. Ya. Iya. Tapi dianjurkan juga 10% itu terpenuhi. Jadi yang penting adalah jangan terburu-buru makannya ya. Harus bertahap, jangan terburu-buru, dikunyah dengan baik. Supaya apa? Supaya kita nggak merasa pada saat buka puasa itu terlalu kekenyangan. Malah pada saat itu malah tubuh kita juga untuk mengatur kadar gula juga jadi berubah. Ya, jadi mungkin saya terusin Dokter Asep ya, teman-teman. Silakan, Dok. Nah, ini juga aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik juga harus dihitung. Mungkin nanti kita hitungkan untuk pasien-pasien karena ini individual ya, karena masing-masing orang juga walaupun sama-sama diabetes tapi tetap aktivitas fisiknya berbeda-beda. Berbeda-beda, ya. Dan kita tidak menganjurkan untuk olahraga berat ya. Karena itu akan membakar cadangan lemak habis, gula terpakai, akhirnya hipoglikemi, dehidrasi. Ya. Jadi tidak olahraga berat. Ya. Dianjurkan juga pagi-pagi atau sore, Dok? Atau semuanya, Dok? Sebelum berbuka puasa. Sebelum. Ya, kalau yang berat tuh semuanya, Dok. Ya, semuanya dari pagi sampai dari sahur sampai buka puasa ya. Dan hindarilah kita untuk berolahraga 1-2 jam sebelum berbuka puasa. Karena ini kan cadangan gulanya udah mau pas di akhir-akhir itu, Dok ya. Di akhir-akhir. Kadang-kadang kan ngabuburitnya dengan olahraga, dengan macam-macam itu yang tidak dianjurkan. Dan tetap dilakukan aktivitas 10-20 menit setelah setelah berbuka ya. Jadi diganti walaupun itu hanya jalan atau hanya menggerakkan sendi-sendi kita 10 menit lah udah cukup ya. Nah, sholat tarawih juga dapat dilakukan ya seperti biasa, dan dianjurkan juga beristirahat setelah siang hari ya di siang hari ya. Jadi ini untuk intinya adalah untuk mencegah hipoglikemi juga. Ya. Berapa lama gitu, Dok? Istirahat mungkin tidak terlalu lama, Dokter Asep ya. Jadi mungkin 15-30 menit ya. Itu udah cukup. Baik. Saya anjurkan. Nah, ini obatnya ya. Jadi kita sebelum kita melakukan puasa, terutama pada diabetes yang baru tadi ya, yang baru. Kalau yang udah lama mungkin sudah setengah hafal ya, udah beberapa kali. Mungkin juga ada mengalami hipo gitu, Dok ya. Ya. Jadi ke dokter yang biasalah atau dengan ke apoteker atau untuk pengaturan dietnya ke nutrisi, ke ahli gizi ya. Nanti kita aturkan obatnya harus bagaimana. Mungkin juga pemakaian insulin yang tadinya sampai 20 unit kemudian kita bisa turunkan atau bahkan dilepas. Karena ada efek. Saya tuh kemarin alhamdulillah Dokter Asep ya, Bapak tuh alhamdulillah Bapak patuh. Iya, disiplin. Iya, betul. Patuh, disiplin. Saya minta tolong WA ini dan alhamdulillah sampai lepas sama sekali. Iya. Insulin ya.
Mungkin Iya, betul, bagiannya Dok. saya melebihi bagiannya Dokter Asep kali. Iya, soalnya Alhamdulillah nyata gitu. sekali, Dok. Jadi Jadi nggak karena bisa patuh, bicara. disiplin, Mm-mm. ya itu contohnya Mm-mm. ya. Seandainya Mm-mm. diabetes ini patuh, disiplin, insya Allah semuanya juga akan bisa berpuasa 30 hari ya. Kemudian obat-obatan otomatis kita harus konsultasikan ke dokter, mana yang harus dipakai, mana yang tidak, mana yang diturunkan, mana yang dimakan. Kadang-kadang diabetes ini lupa minum obat pada saat sahur karena terlalu terburu-buru. Nah, itu yang mungkin harus diperhatikan oleh diabetisi, jangan sampai minum obat di saat sahur itu lupa. Ya, Hmm, jadi yang menyebabkan hiper itu mungkin, Dok, ya nantinya ya, ya. Iya. jadi harusnya minum obat itu kan hanya merubah aja ya, merubah di saat buka dan di saat sahur. Di Iya, saat iya, sahur iya. pun butuh obat pada pasien pada diabetisi tertentu ya. Dan jangan lupa harusnya memang kita punya alat ya untuk memeriksa gula darah, yaitu beberapa jam setelah makan sahur kita harus periksa Iya, iya, apakah iya. seandainya manteng mungkin di atas 300 ya harus segera konsultasi ke dokter. Iya. Atau malah di bawah 150, nah itu kemungkinan untuk sampai ke berbuka puasa juga itu kita khawatirkan terjadi hipoglikemi. Dan memang sebaiknya memang kita punya alatnya itu. Ini tidak harus selama 1 bulan puasa ya. Mungkin di awal-awal puasa aja 2 jam setelah Saat sahur. adaptasi gitu, Dok, ya. Ya, Penyesuaian. kemudian sebelum buka, sebelum tidur ya itu kita ini kan di awal-awal bulan puasa aja. Saya kira mungkin ini Dokter Asep Ya, sudah baik. disampaikan semua bagaimana Ya. persiapan para diabetisi untuk menjelang Ramadan Iya. dan perencanaan makan, kemudian obat dan konsultasi ke dokter. Ya. Baik, Assalamualaikum. sahabat MQ TV semua, sahabat MQ FM, ataupun yang menyimak di Instagramnya Agim, atau di YouTube, kemudian di Facebook, di Twitter. Alhamdulillah, tadi telah kita ikuti bersama paparan tentang bagaimana para diabetisi melakukan perubahan-perubahan agar saumnya itu menjadi sehat, begitu ya. Ibu, Bapak semua, Dokter Eli bisa di close dulu, Dokter Eli, punten, share screen-nya, biar gambarnya besar. Ibu, Bapak semua, ketika kita menjelang Ramadan, mudah-mudahan sih Allah takdirkan kita untuk dijamu di bulan Ramadan. Amin. Jadikanlah bulan Ramadan tahun ini sebagai bulan Ramadan terbaik dalam sejarah hidup kita. Karena belum tentu tahun depan Allah menjamu kita di bulan Ramadan berikutnya. Karena tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa hidup di bulan Ramadan tahun depan. Keinginan sih terus ya. Nah, untuk sebab itulah maka kita persiapkan ibarat kita mau masuk jalan tol, perjalanan jauh, cek bensin, cek ban, cek mesin, cek berbagai macam kelengkapan sehingga kita masuk gerbang tol Ramadan dalam kondisi fit dan siap untuk melakukan yang terbaik sebagai tekad menjadikan bulan Ramadan terbaik dalam hidup kita. Baik, Ibu Bapak semua, telah jelas sekali tadi bagaimana manfaat saum Ramadan, mengendalikan hormon, mengendalikan trigliserida, mengendalikan sistem imun, meningkatkan imun gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga kita mesti waspada pada sahabat-sahabat kita para diabetisi. Jadi diabetes itu istilah untuk penderita ya, penderita diabetes. Dia sebutnya diabetisi. Untuk para diabetisi supaya saum yang dilakukan ini betul-betul menjadi sehat, bukan menjadi permasalahan. Ingat, tidak 3 permasalahan tadi ya, Ibu Bapak semua. Apa tadi? Hiperglikemi, yaitu gula darah yang berlebihan, hipoglikemi, gula darah yang terlalu rendah, dan dehidrasi. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Dokter Ali telah tadi menguraikan dengan 3 hal ya. Dengan pengaturan jadwal makanan tadi kan sudah diuraikan begitu ya. Penetapan porsi-porsi kapan 50%, yang 10%-nya itu
pakai waktu tajil, 40% setelah berbuka puasa, kemudian 10%-nya itu menjelang tidur dengan buah-buahan dan sayuran, dan 40% lagi, berapa 40% ya? 10% menjelang tidur, Menjelang tidur, dan sahur terakhir 40%. 40% menjelang sahur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua pengaturan aktivitas, dan yang ketiga adalah pengaturan obat-obatan. Baik, Dokter Eli, di sini sudah ada pertanyaan yang masuk bagi teman-teman yang ingin berkonsultasi khusus ini dulu masalah ini ya, masalah diabetes dan saum ya. Baik, ada pertanyaan dari IG. Dok, gorengan bagaimana itu dok? Kan menu wajib. Dok, bagaimana cara mengaturnya? Apakah dikurangi atau dihilangkan atau seperti apa mungkin dok? Karena ini mungkin kalau tanpa gorengan, ini juga serasa kurang pas gitu ya. Silakan dok. Ya, terima kasih. Sepertinya itu memang benar menu wajib ya. Dan Iya, iya, iya. biasanya nggak tahu di tempat yang lain atau sama atau tidak. Kadang-kadang bukan diabetisi aja ya, kita juga semuanya Iya, merasa iya. belum makan kalau belum makan nasi. Iya, Artinya iya, iya. gorengan itu dianggapnya cemilan, padahal itu karbohidrat ya. Iya, iya, iya. Dan memang ini paling sulit. Pagi-pagi kadang-kadang diabetisi ini datang, Pak, Bu, udah makan? Belum. Iya. Artinya kita memeriksa gula darah itu kita anggap puasa. Iya, iya, iya. Ya. Tapi ternyata udah diem, tadi udah serabi 2, Bu Dokter. Serabi Terapi 2, kan bukan gorengan nasi. 2. Ya, artinya ini semua karbo. Iya, 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 Karbohidrat iya. yang sebaiknya memang kalau kita terpaksa pingin gorengan, mungkin kita menggoreng sendiri lah. Iya, Ya, iya, iya. kita goreng Nah, sendiri. itu dok, punten dok, memotong dok. Saya Ya. pernah baca tentang olive oil tuh dok. Ya. Minyak apa? Minyak zaitun dok. Zaitun. Nah, minyak zaitun boleh. Minyak zaitun nggak apa-apa, dokter. Oh, nggak apa-apa dok ya. Nggak apa-apa, ya, Udah aja itu minyak ibu zaitun bapak lebih baik. diganti Mungkin tuh solusinya itu, ya. Solusinya kita pakai goreng sendiri, ya jangan Ya. terlalu banyak. Iya, iya, Ya. iya. Baik, Karena baik. gorengan itu sudah karbo, ditambah tepung karbo, ditambah minyak, artinya karbonya kita tinggi, karbonya Iya. tinggi, lemaknya tinggi. Baik. Susah Berarti memang. Ibu Untuk bapak mengurangi ini susah. Nah, jadi solusinya boleh tuh ya, tapi itu menjadi hitungan, jangan sampai nggak dihitung ya, karena itu juga hitungan karbohidrat ya. Yang kedua kalau bisa sih minyaknya dengan minyak zaitun. Bagusnya merebusan nih dokter ini ada rebusan Ya pisang. lebih bagus rebus. Bisa. Aduh, kirim dong, kirim. Baik, pertanyaan berikutnya dokter Eli. Dari masih dari IG. Saat puasa telapak kaki masih sakit walaupun gula darah sudah di bawah 150. Oh, ini diabetisi yang saum kemudian menderita sakit kaki. Kira-kira apa saja dok ya penyebabnya dok? Telapak kaki sakit itu kemungkinan sudah, kalau istilah kedokterannya, kesehatannya itu neuropati ya. Neuropati artinya Berarti sarafnya itu dok ya? Saraf-sarafnya sudah mulai terganggu akibat gula. Terganggu ya akibat gula yang fluktuatif yang tadi, yang terlalu lama. Oh, fluktuatif ya, Fluktuatif terlalu lama. Gula itu kan bagusnya walaupun fluktuatif tapi tidak terlalu tinggi. Iya, iya. Kadang-kadang pasien itu diabetes itu kalau mau periksa ke dokter dia nggak makan. Supaya besoknya gula biar nggak darahnya dimarahin dokternya dok. supaya besok pagi gula darahnya rendah. Iya. Padahal kemarin 2 hari 3 hari yang lalu makannya karuannya. Itu salah satu mumpung belum ke dokter nih, makan aja dulu 3 hari gitu ya. Nanti kan kontrolnya tanggal 16. Nah, nanti tanggal 16 puasa, gula darahnya pasti tanggal 16 baru disiplin. Padahal dokter ada rumusnya dok ya, biar ketahuan. Udah tahu. Jadi itu dilatih aja, mungkin dilatih sarafnya. Jadi kita diangkat-angkatin aja di telapak kakinya ya. Di telapak kakinya kita beri yang hangat, atau kalau mau ya di fisioterapi.
Oh, fisioterapi itu, Nah, oke, betul, betul, Nah, betul. salah Fisioterapi. satu solusi tadi aktivitas ya, teman-teman ya. Aktivitas jalan, dengan berjalan itu kan dia akan dilatih terus ininya, saraf-saraf di bawah telapak Ya, kaki. ya, 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 ya. Dan harus konsumsi obat ya, Oh iya, iya, iya. Obat untuk sarafnya itu mungkin untuk dok ya. sarafnya, Perbaikan saraf. Baik, Ibu, Bapak semua, tadi tentang apa nyeri pada kaki, telapak kaki. ya pada telapak kaki. Baik, pertanyaan berikutnya dok. Ketika seseorang memakai insulin dok, apakah menggunakan insulin pada saat sahur lebih baik sebelum makan, sesudah makan, atau menjelang, atau bolehkah menggunakan insulin itu setelah azan subuh? Nah ini insulin dok jadwal. Nah itu Oh iya iya iya, baik baik. Gimana dok tuh? kalau pemakaian insulin itu boleh menjelang makan. Iya. Biasanya saya mengajari para diabetisi itu siapin dulu makan. Makan siapkan dulu dosis insulinnya. Iya. Jos atau di perut baru makan. Itu yang bagus seperti itu. Yang bagus seperti itu dok. Kalau lupa, ingatnya waktu makan, silakan nyuntik sambil makan. Kalau lupa juga, silakan nyuntik 5-15 menit setelah makan. Karena kalau makan jaraknya terlalu jauh dengan insulinnya nanti tidak berefek bagus gitu. Jadi responnya tidak bagus. Iya. Nah, jadi kalau masalah insulin setelah subuh, mungkin saya lebih paham Dokter Asya barangkali. Kalau pemberian insulin setelah azan subuh, karena azan subuh itu kan berarti sudah mulai waktu saum dok ya. Jadi sebetulnya kalau di fikih kontemporer dok, kalau tidak berkaitan dengan penguatan, tidak berkaitan dengan maksud tujuan, yaitu untuk tidak lapar dan tidak memasukkan energi, sebetulnya itu tidak jadi permasalahan dok. Kalau di fikih kontemporer itu dok ya. Baik, pertanyaan berikutnya dok. Izin bertanya dok, saudara saya meninggal di usia 12 tahun gara-gara diabetes. Apakah ini 100% gen? Apa minuman kemasan? Apakah ini 100% faktor gen dok? Saudara saya meninggal karena diabetes di usia 12 tahun. Gara-gara diabetes katanya dok. Apakah ini 100% faktor genetika gitu dok? Nah, diabetes itu kan tadi mungkin sudah saya sebutkan, ada diabetes tipe 1, ada diabetes tipe 2, ada diabetes saat hamil. Saat hamil dok ya? Ya, diabetes tipe 1 adalah pankreasnya sudah rusak. Artinya dia sudah di pankreasnya tidak bisa membentuk atau memproduksi sel beta. Di mana sel beta inilah yang akan mengeluarkan insulin. Jadi mau tidak mau diabetisi yang termasuk kriteria diabetes tipe 1 seumur hidup dia membutuhkan insulin seumur hidup karena pabriknya nggak ada dok ya? Ya, jadi harus ditambah terus dari luar. Nah, kemungkinan dari adiknya ya tadi ya, adiknya yang usia 12 tahun ini, diabetes tipe 1 itu sering terjadi, kalau istilah kedokterannya adalah ketoasidosis. Ya, jadi gampang jatuh ke keto. Keto itu artinya gula darah terlalu tinggi, kemudian sampai menyebabkan pasien itu koma. Ya, itu biasanya diabetes tipe 1 sering jatuh seperti itu. Kenapa? Ya karena mungkin insulinnya mungkin lupa atau kurang dosis atau mungkin beberapa hari tidak nyuntik. Itu sering seperti itu. Apakah genetik atau tidak? Beberapa literatur menyebutkan memang sebagian besar adalah genetik. Ya, jadi pankreasnya udah nggak bisa sama sekali, tidak bisa, sel betanya 0. Ya, jadi 0. Bagaimana membentuk insulin kalau memang tidak ada yang, jadi butuh terus, dan dia tidak akan mampu, tidak akan mempan dengan obat.
Jadi seumur hidup Seumur harus hidup, menggunakan ya. insulin. Ya. Gitu. Baik dok, masih ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan berikutnya, untuk mengkonsumsi gorengan dok, ada usul nih, kalau gorengan itu diganti katanya dengan tepung, diganti dengan mocaf modified cassava flour, jadi tepung dari cassava, cassava itu ubi ya, Ya, oke. ubi apa namanya, ubi kayu, sampe kayak gitu. Kalau saya sih belum pernah baca ya, mudah-mudahan nanti saya coba cari dulu ya. Kemudian dari Ibu Juniarti, Assalamualaikum dok, izin bertanya, penderita diabetes seneng makanan manis dan gurih dan tidak pernah berolahraga karena malas harus bagaimana? Yaitu Bu kuncinya tadi ya, karena resiko diabetes itu menyeluruh begitu ya. Kuncinya tadi mengatur makanan. Jadi yang kedua adalah mengatur aktivitas dan yang ketiga adalah obat-obatan. Tapi di samping itu semua masalah disiplin itu sangat penting Ibu Bapak semua ya. Ini contohnya kemarin aja. Ya namanya juga apa namanya ikhtiar ingin sembuh ya. Alhamdulillah ibu mertua dok disiplinnya bukan main. Ya pagi-pagi itu udah ngerebus sayur begitu ya. Makanya itu beda dok, nasi merah ibu mertua saya itu. Alhamdulillah disiplin dan sekarang terkendali, kan udah lama nggak kontrol, terkendali terus dok. Ayah saya juga alhamdulillah disiplin betul-betul disiplin. Sampai makanan itu kalau misalnya ada makanan baru nanya dulu ini boleh nggak begitu ya, ini bolehnya berapa begitu ya. Alhamdulillah qadarullah hasilnya lebih bagus. Baik, pertanyaan berikutnya, dok, tangan saya ujung jarinya tiba-tiba kesemutan dan gak hilang-hilang. Dikibas-kibas juga nggak hilang-hilang dok. Ujung-ujung jarinya itu dingin. Kemudian hanya satu tangan tapi ujung-ujung jarinya dingin itu hanya di satu tangan saja. Oh, berarti hanya satu tangan dok ya. Kalau diabetes kan semuanya. Apakah itu karena diabetes dok? Saya jadi takut. Silakan dok. Memang kita sering ujung-ujung jari, apakah itu ujung jari tangan atau itu ujung jari kaki, telapak kaki, telapak tangan. Kadang-kadang tidak hanya sebelah, tapi mungkin hanya satu atau mungkin hanya di sini ya. Iya. Ini harus kontrol ya, harus kontrol. Kemungkinan ada sumbatan, sumbatan ya. Biasanya sih pada pasien-pasien yang begini kita cek profil lipidnya, kolesterolnya. TG-nya, lemak-lemak itu dok ya. Apalagi yang tidak pernah beraktivitas ya. Kalau tidak pernah yang mager gitu dok ya. Jadi semuanya ini jadi peredaran darah kan tidak lancar ya. Jadi ini berarti itu adalah dari sarafnya ya. Iya. Bisa pada pasien diabetes, bisa juga yang lain. Nah kebanyakan memang diabetisi itu kolesterolnya tinggi. Nah itu bagaimana caranya? Kolesterol, trigliserid, semuanya itu bisa turun karena itu jalan-jalan ya, Dokter Asep ya. Jadi betul. Dia akan membuat kerak, tinggal nyangkut di mana. Kalau memang nyangkut di pembuluh darahnya itu ya. Ya pasti jadi dia nempel di dalam itu dok ya. Lama-lama kan sempit, lama-lama hipertensi. Iya. Sebetulnya tidak susah sih ya. Jadi hanya mengatur makan. Susahnya ya mengatur makan. Kabitaan dok. Iya. Apalagi nanti Lebaran ya. Banyak musim kondangan begitu ya, hajatan begitu juga. Atau mungkin kalau waktu event saum ini buka bersama dok. Buka bersama. Jadi udah lupa nih dietnya udah berapa persen, berapa kalori. 10 hari terakhir bukber terus ya. Ya. Jadi ibu bapak nih penyelenggara panitia untuk bukber nih mohon dirubah gitu ya. Bikinlah bagi ibu-ibu catering ya Bu ya. Nah, ini suatu masukan yang bagus tuh. Menu sehat berbuka saum, berbuka puasa gitu ya. Rendah lemak, gorengnya dengan minyak zaitun, kemudian juga kalau ada mah di sana ada tulisan ini berapa kalori begitu ya. Ya. Ibu Bapak semua, tak terasa sudah 58 menit kebersamaan kita di acara MK pagi saat ini. Kita berkomitmen bahwa
insya Allah kita memasuki bulan Ramadan dengan tingkat kesehatan terbaik sebagai ikhtiar kita untuk menjalani berbagai macam jamuan Allah, berbagai macam ibadah yang diantaranya melibatkan fisik, agar kita bisa mengoptimalkan bulan Ramadan yang belum tentu tahun depan kita dapat jatah lagi. Dan mudah-mudahan tahun ini dapat, Dr. Elia. Amin. Ibu bapak semua, pemirsa MKTV, MKFM yang menyimak di Instagram, yang menyimak di YouTube, yang menyimak di Facebook, di komunitas teman-teman di MK Pagi. Semoga tayangan ini bisa menjadi inspirasi untuk menjadikan kita lebih sehat. Terima kasih kepada Dr. Eli Wijaya dari Rumah Sakit El Shifa di Kabupaten Kuningan. Jangan segan-segan nanti Dok untuk berbagi, karena kita nanti ada event konsultasi. Ada ruang dokter nanti Dok di MG Pagi. Jadi nanti setelah acara MG Pagi ini nanti kita undang beberapa dokter. Kemudian bagi para ibu bapak nanti yang ingin konsultasi akan kita bagi. Ada dokter penyakit dalam, ada dokter anak, ada dokter kandungan, ada dokter saraf ya, karena masukannya banyak di sini ya. Semoga ini juga menjadi wasilah kebersamaan kita, sehatnya untuk afiat, sehat yang berkah, sehat untuk ibadah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Dr. Eli, ilmunya aplikatif betul Dok, aplikatif. Semuanya Masalahnya 3,